Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan devosi. Nah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dari Ibu Okta, mari kita berdoa supaya Tuhan boleh pimpin devosi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk kembali bangun, menikmati anugerah Tuhan hari yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicara Engkau bagi kami. Dari bacaan firman Tuhan pagi ini, Tuhan boleh kuatkan iman kami kembali terhadap Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya. Nah, pagi hari ini devosi kita masih melanjutkan mengenai iman kita terhadap Kristus Yesus. Nah, pagi ini judul devosi kita adalah dibenarkan karena anugerah. Nah, apa ya yang akan terlintas dari pikiran kita ketika kita mendengarkan dibenarkan atau dengan mendengar kata dibenarkan? Berarti dari yang salah itu menjadi benar, gitu ya. Nah, dari Roma pasal 5 ayat 16 kita akan sama-sama ya. Kita perhatikan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi dari firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 15 ini besar sekali ya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Adam itu menjadi satu orang atau menjadi seorang yang memang asal mula dosa itu bisa menjalar ke semua manusia hingga saat ini gitu ya. Karena pilihan Adam yang salah. Karena Adam mengambil pilihan yang salah dari buah terlarang yang Tuhan sudah berikan mandat untuk tidak menyentuhnya ataupun memakannya gitu ya. Kira-kira jika demikian, apakah semua manusia itu diselamatkan oleh Kristus karena mereka telah berdosa karena Adam? Nah, jawabannya apa? Pasti tentunya tidak ya. Meskipun anugerah itu diberikan kepada kita semua, tetapi bukan semua orang yang berdosa karena Adam. Jawabannya adalah karena manusia yang percaya itulah yang menjadi yang menerima keselamatan. Jadi, apakah manusia semuanya itu diselamatkan oleh Allah karena berdosa? Tidak, tetapi hanya melainkan mereka yang diselamatkan oleh iman yang sejati yang dicangkokkan ke dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, dan menerima berkat-Nya. Apa itu maksudnya, Bu? Nah, kita pernah dengar ya devosi ya sebelumnya mengatakan bahwa firman Tuhan itu benar gitu ya mengenai iman sejati. Di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu mengenai pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar? Pokok anggur yang benar itu adalah Yesus Kristus. Kita sebagai ranting-rantingnya itu tidak akan bisa berbuah. Tidak akan bisa hidup tanpa dicangkokkan atau tanpa kita melekat kepada Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kita? Bagaimana kita semua? Apakah kita memang menerima Kristus dalam hidup kita sebagai iman sejati? Apa itu iman sejati ya? Nah, iman sejati kalau kalian masih mengingat mengenai satu perumpamaan tentang pohon kelapa yang devosi sebelumnya diberitahukan ya, pohon kelapa itu memiliki keunikan tersendiri. Dia memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi badai gitu ya, badai ataupun angin yang kencang di tengah pantai gitu ya, tengah laut di pinggir laut gitu ya, di pinggir pantai yang menerima terpaan angin topan. Pohon-pohon itu tetap hanya bergoyang saja tetapi tidak sampai ambruk gitu ya. Nah, itu sama seperti iman sejati itu. Jadi, iman sejati itu adalah sebuah keyakinan yang teguh, tak tergoyahkan gitu ya terhadap kepercayaan apa yang mendalam tentang sebuah
kebenaran sejati. Apa kebenaran sejati itu ya? Yaitu karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus bagi kita, yaitu manusia. Itulah iman sejati. Iman yang timbul karena pendengaran, iman yang timbul karena penglihatan, karena firman Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Itulah iman yang kamu bisa tanamkan dalam hati kamu, yang kamu terima, yang kita semua terima sebagai anugerah dari Allah untuk kita bisa mengenal siapa Yesus Kristus itu, siapa Tuhan kita. Itu ya. Nah, lagi dikatakan di Roma pasal 5 ayat 16, dan kasih karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, harusnya kita sebagai manusia itu disalibkan ya, sama seperti orang-orang yang berdosa pada saat itu gitu ya. Artinya adalah menerima hukuman yang berat karena kita adalah berdosa di hadapan Tuhan. Allah itu kudus, manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi atas hukuman karena keberdosaannya adalah maut. Gitu. Nah, tetapi karena anugerah Tuhan, makanya kita dibenarkan. Nah, kata yang perlu kita sama-sama ingat adalah dibenarkan. Di dalam perjanjian baru, lawan kata dari dibenar atau bersalah itu tidak bersalah, melainkan bersalah itu lawan katanya bukan tidak bersalah gitu maksudnya ya, tetapi benar. Ya, apa Bu artinya? Untuk menjadikan benar di hadapan Allah, kita harus lebih dari sekedar tidak bersalah, tetapi kita harus benar. Benar itu adalah memang tidak ada sedikit pun noda di dalamnya gitu ya. Benar itu artinya ya benar, tidak ada salah sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun. Itulah yang dinamakan benar atau kudus di hadapan Allah, sehingga Allah bisa menerima kita gitu ya. Nah, keselamatan yang Yesus berikan itu bukanlah sekedar menghilangkan kesalahan saja loh, tetapi menyediakan kebenaran bagi kita untuk berdamai terhadap Allah atau berdamai dengan Allah. Kenapa? Karena dengan kekudusan Allah manusia tidak bisa datang ke dalam hadirat Allah. Tetapi karena Yesus Kristus, maka kita dilayakkan untuk bisa datang di hadirat Allah gitu ya. Apakah itu usaha manusia atau usaha kita sendiri? Bukan. Semua itu karena anugerah. Semuanya itu karena siapa? Yesus Kristus. Ya, di Roma pasal 5 ayat 1 itu dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena usaha manusia kita diselamatkan. Tidak ada usaha apapun yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia itu membenarkan kita, jadi kita bisa layak datang kepada Tuhan. Jadi sekarang itu Allah tidak lagi melihat manusia atau kita dalam keberdosaan kita, tetapi karena darah Kristus, penyaliban Yesus di kayu salib itu menjadikan kita menerima darahnya yang kudus, kita disucikan. Jadi Allah tidak lagi melihat keberdosaan kita, tetapi Allah melihat Kristus ada di dalam kita karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, gitu ya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah tahu nih, kita sudah menerima, memiliki iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita percaya, beriman, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, mengasihi Allah, mengasihi sesama, berdoa, dan bersaksi. Itu semua kita lakukan bukan karena kita mau diselamatkan atau kita menginginkan keselamatan itu, tidak. Tetapi karena kita sudah diberikan anugerah, maka kita melakukan semuanya ini.
Jadi bukan karena kita akan melakukan ini maka kita nanti akan selamat, salah. Tetapi kita sudah dibenarkan karena iman kita, maka kita akan melakukan semua hal ini karena kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, gitu ya. Semuanya karena anugerah, bukan karena kekuatan kita, gitu ya. Jadi Ibu mau kita semua berefleksi dari 3 pertanyaan yang Ibu sudah tuliskan di sini, ya. Yang pertama, apakah kamu beriman kepada Yesus Kristus? Silakan jawab. Ya, yang kedua, apa yang kamu rasakan setelah mengetahui bahwa kamu dibenarkan oleh Yesus Kristus supaya beroleh keselamatan dan bukan hasil usahamu? Apa yang kamu rasakan? Apakah sedih, senang, kaget, ataupun apapun yang kamu rasakan? Silakan tuliskan. Nah, yang terakhir, berikan satu komitmen nyata yang kamu dapat lakukan gitu ya untuk meresponi firman Tuhan hari ini, yaitu mengenai pembenaran oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah, bukan karena usaha manusia, bukan karena usaha kita sendiri kita dapat diselamatkan, tetapi karena kita sudah berdosa, Allah sungguh mengasihi kita. Maka Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita dapat selamat dan dapat berdamai kembali dengan Allah. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ibu rindu kita semua boleh meresponi firman Tuhan dengan menuliskan refleksi dan benar-benar menjawab pertanyaan refleksi ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Mari kita akhiri firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik karena firman Tuhan pagi ini kembali mengingatkan kami bahwa Engkau memberikan kami pembenaran oleh karena anugerah-Mu. Bukan karena usaha kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami mampu dibenarkan, tetapi karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan cuma-cuma bagi kami, supaya kami memiliki iman yang teguh dan sejati di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk teguh memegang iman kami terhadap Kristus, karena kami tahu, karena kami yakin ya Bapa, Engkau adalah jalan satu-satunya yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami diperdamaikan dengan Allah, supaya kami bisa datang kepada Allah, supaya kami bisa berdoa kepada Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami serahkan hidup kami ya Bapa, biarlah terus Tuhan kuatkan hidup kami masing-masing, untuk kami terus berpegang pada iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada devosi selanjutnya.